Hai, jumpa lagi di channel Parjan Crew of the Wall, channel berbagi pengalaman ya, unboxing, review, tutorial atau apapun yang bisa saya share dengan teman-teman dulur-dulur kabeh. Kali ini saya akan mereview barang yang sering nongol di video saya yang sebelum-sebelumnya. Salah satunya ini ya, ini backpack andalan saya ya. Jadi saya punya beberapa backpack. Untuk yang saya mau review di sini ada sekaligus 3 backpack dari ini produk dari satu produsen yang sama. Nama produk produsennya adalah Life Behind Bars atau biasa disebut LBB. Mirip dengan kalimat-kalimat saktinya teman-teman Goes ya. Memang betul Life Behind Bars ini produsen yang berorientasi pada cycle gear, jadi hal-hal yang berbau dengan sepeda goes. Tapi produk mereka untuk backpack ini kita bisa gunakan tidak hanya goes, seperti saya sendiri juga bukan goeser atau bukan cyclist ya, bukan, karena saya juga tidak punya sepeda, terutama sepeda bicycle, sepeda ontel, sepeda pancal, bukan motor ya. Kalau motor ada. Bicara tentang LBB, ini cukup menarik teman-teman ya, karena produk ini setahunya Parjan Crew of the Wall, atau mungkin saya yang memang kurang pergaulan ya, kurang adoh tulane, kurang jauh mainnya ya. Produk LBB ini kurang populer di Indonesia, padahal ini asli Indonesia, dari Jakarta ya. Jadi sepertinya kurang populer, tenggelam oleh produk-produk yang jauh lebih familiar, mungkin semacam ya Eiger, Ray, Consina, Bodypack, Export, semacam itu ya. Tapi LBB ini luar biasa, boys Paul ya. Saya juga begitu saya tahu LBB, saya cari informasi, ternyata wow, LBB memang tidak banyak punya produk tas ya. Jadi kalau tidak salah, setahu saya ada 6 tipe ya, hanya 6 tipe sejak mereka berdiri kalau tidak salah. Mungkin teman-teman LBB bisa memberikan informasi lebih detail di bawah nanti ya. Jadi setahu saya ada 6 produk, itu 3 backpack, 1 messenger, dan 2 tas kecil, tas slingshot sama waist bag, tas dada ya. Tapi yang perlu dicatat, ini salah satu yang membuat saya wow, dari ke-6 produk tasnya, yang 4 ini mendapat atau bertengger di posisi-posisi elit tingkat dunia. Setahu saya produk backpack untuk Indonesia belum ada ya. Saya hanya baru tahu malah LBB ini. Itu pun dari 6, kenapa yang 4 dapat, yang 2 belum? Karena yang 2 baru keluar bulan kemarin. Kalau tidak salah launching awal bulan Juli. Jadi belum mulai menguasai pasar ya. Jadi yang 4 ini banyak diperbincangkan oleh teman-teman backpacker di dunia, karena itu saya lihat pembeli dari pengguna produk LBB ini juga dari seluruh dunia ya. Malah di negara Amerika, kalau nggak salah ya, Amerika itu ada toko yang juga menjual produk Life Behind Bars. Di Indonesia malah saya nggak pernah nemuin ini, saya hanya tahu di toko flagshipnya satu di Jakarta itu. Dan mereka mendapatkan prestasi yang menurut saya tidak main-main ya. Jadi sangat membanggakan sebagai perwakilan Indonesia di kancah internasional. Contohnya prestasi yang didapat oleh Breakaway ini, salah satu prestasi yang didapat dari Breakaway, karena dia lebih dari satu prestasi. LBB Breakaway ini masuk dalam 10 tas terbaik pelajar top 10 study bag tahun 2017 di dunia versi karyologi. Ini di dunia ini teman-teman ya. Atau peloton ini,
dia masuk dalam salah satu kategori yang sangat bergengsi, Best Commuter Backpack for Cyclists tahun 2016 versi Karyologi. Di sana mereka berhadapan dengan raksasa-raksasa backpacker dunia semacam Timbuktu, Belroy, Gorak, Osprey, Trake. Jadi seperti Daud melawan gengnya Goliat, bukan hanya Goliat tapi geng Goliat. Dia berhadapan dengan raksasa-raksasa backpacker dunia dan dia memperoleh animo yang luar biasa. Karyologi ini adalah website atau tempat jujukan atau sumber referensi utama kaum backpacker di dunia. Ini keren itu. Cara lagi tentang LBB, saya sebelumnya adalah penggemar tas, penggila tas ya. Jadi saya punya banyak sekali backpack sebelum kenal LBB. Saya pertama kali beli LBB adalah LBB Breakaway. Ketika itu dia menjadi koleksi saya yang ke-7. Sebelumnya saya punya 6 backpack. Tapi setelah saya kenal dengan LBB, saya pakai. Ini saya pakai sudah 1 tahun ya. 1 tahun kemarin saya beli. Itu tas saya berkurang. Jadi beberapa tas saya jual karena sudah tidak terpakai lagi. Bukan berarti mereka nggak bagus ya, karena memang tidak banyak saya gunakan. Daripada rumah saya kecil, jadi kayak gudang tas, nanti istri juga sering marah-marah tok. Jadi akhirnya saya lebih baik saya alihkan kepemilikan ke teman-teman yang juga saya yakin merawat tas-tas saya ya, tas-tas kesayangan saya. Salah satu hal yang membuat saya jarang memakai tas lain setelah saya pakai LBB ini ya, ini yang pertama, LBB itu sepertinya mampu membagi beban dengan sangat baik. Jadi dengan beban yang berat itu tidak terasa membebani punggung. Jadi begini, ketika kita bawa beban penuh, full loading ya, beban penuh, itu kan banyak ini ya, banyak semacam strenum, terus ada pinggang. Jadi fitur-fitur yang membantu kita untuk meringankan beban. LBB ini sangat maksimal sekali saya rasakan. Jadi beban itu tidak berubah, tidak hanya di pundak. Gini, misalkan ini saya orangnya, ini manusianya orangnya, terus katakan ini, jadi ini tasnya. Jadi ketika dia full load, dia rasanya tidak membebani seperti ini, gantung begini. Jadi yang berat di pundak sini, tapi dia seperti ini. Nah, jadi semacam beban ini dibagi di depan sama di belakang. Jadi di sini tidak begitu berat, tidak hanya menggantung di sini seluruh beban, tapi dibagi dengan seperti dimampatkan di badan kita. Jadi seolah-olah kita membawa tas dengan cara ditekan dari depan dan belakang begini. Jadi yang di atas ini tidak terasa berat. Jadi sangat nyaman digunakan. Tapi meskipun dimampatkan di depan dan di belakang, jadi beban benar-benar mampat di sini ya. Ini yang jadi poin plusnya. Sama sekali tidak mengganggu paru-paru kita dalam bernafas. Jadi bukan kita terus terhimpit sampai akhirnya mudah tersengal atau megap-megap ya. Tidak, LBB tetap nyaman digunakan karena sternumnya itu fleksibel. Tapi dia tetap mengikat meskipun fleksibel untuk bernafas. Itu poin plusnya. Para urban komuter ya, ini menurut saya sangat bagus tas produk LBB ini. Ketika Anda dituntut untuk bergerak cepat, mobilitas tinggi di lingkungan yang dinamis dan padat, semacam ibu kota, mungkin keluar masuk KRL atau tempat-tempat publik ya. Jadi ini sangat sepertinya dirancang untuk itu ya. Jadi sangat rekomendasi sekali untuk orang-orang seperti itu. Terutama ya, yang paling khususnya ini berorientasi pada kaum komuter yang menggunakan sepeda goes, sepeda pancal. Apa bahasa Indonesia ini sepeda pancal, sepeda ondel. Jadi sepeda yang bukan motor, sepeda yang dikayuh itu ya. Kenapa? Karena banyak fitur kompartemen atau organizer yang memang sudah didesain dan dihitung untuk
bicycle gear. Jadi misalkan seperti ini ya. Jadi di sini dia ada seperti ini, kita ini sudah dihitung pas sekali dengan katakan kunci U, atau kantong sini juga pas sekali dengan kunci U, atau organizernya di sini ini sudah pas dengan mungkin kunci L, kunci bintang, atau mungkin perlengkapan yang lain, gembok kait, gembok tali ya. Jadi pas sekali dengan apa namanya, bicycle gear ya. Jadi memang LBB ini memang sepertinya orang-orangnya juga orang-orang komunitas penggiat sepeda ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang banyak menggunakan sepeda untuk aktivitas, coba LBB, rasakan bedanya. Tapi bukan berarti untuk kaum yang tidak goes seperti saya, atau kaum yang baik menggunakan sepeda motor tidak bisa, atau orang-orang yang hanya naik kendaraan umum. Ini sangat rekomendasi, bagus sekali. Mereka punya fitur yang benar-benar sepertinya sudah didesain dengan sangat cermat ya. Kita akan bahas nanti satu persatu. Yang kedua ini adalah material build-nya juga saya rasa bagus sekali. Jadi teman-teman LBB mengatakan bahwa produk mereka itu affordable. Saya pikir juga sangat tepat sekali jika produk itu dikatakan affordable ya. Affordable kalau menurut pemahaman saya ini adalah produk yang ditawarkan dengan harganya itu sangat layak, sangat memadai, sangat pantas ya. Jadi bahkan melebihi ekspektasi. Bukan cheap, bukan berarti murah ya, bukan. Bahan seperti ini harganya jauh di bawah pasar untuk barang-barang dengan bahan seperti itu, bukan. Jadi affordable itu adalah ketika kita membeli dengan harga sekian, kita mendapatkan finest material, bahan yang paling baik untuk harga itu, kemudian mendapatkan fitur yang melimpah, kemudian mendapatkan desain yang memang benar-benar fungsional, multifungsi banget. Jadi semacam itu. Yang ketiga, produk-produk LBB untuk yang backpack ketiga backpack ini semua memiliki kemampuan atau fitur expand. Jadi kapasitasnya bisa ditambah lagi karena ini semua sistemnya adalah roll top. Jadi ketika ini kita maksimalkan, kita gulung, kita buka ke atas dan kita jadikan tambahan volume, masing-masing ini bisa diekspand lebih banyak lagi untuk membawa barang lebih banyak lagi. Kecuali yang LBB kecuali yang breakaway ini meskipun bisa diekspand, tapi pertambahan expandnya tidak se ekstrim atau sebanyak sprint, apalagi yang peloton ini the beast ya, ini kayak keong ini ya. Kita akan bahas nanti. Terus selain expand, kemampuan membawa barang, kemampuan carrier mereka ini masih ditambah lagi. Semuanya sama, ketiganya memiliki fitur kargo. Jadi external expand di luar tas itu sendiri. Jadi tas-tas ini mampu membawa barang-barang yang seperti semut ya. Jadi mereka mampu membawa barang dengan kapasitas yang jauh lebih besar dari kapasitas internal tas mereka. Apalagi kembali yang ini, saya tercengang dengan kemampuan carrier kargonya. Nanti ketika kita bahas ini, teman-teman akan lihat segila apa tas ini membawa barang di luar dalam sistem kargonya itu. Kemudian yang keberapa ya? 1, 2, 3, 4 ya. Yang keempat ini untuk organizernya. Mereka benar-benar dihitung dengan cermat, fungsinya benar-benar bisa digunakan secara maksimal. Ada pengalaman saya menggunakan tas-tas yang lain, merek terkenal, merek populer. Ini seolah-olah sistem organizernya itu ya, semacam ini ya, organizer barang-barang kecil, semacam ini ya, semacam ini banyak sekali. Dia di dalam memiliki banyak kantong, banyak jaring-jaring. Tapi ketika
kompartemen utama diisi penuh, kompartemen mungkin ada yang 3 kompartemen kedua diisi penuh, organizernya jadi tidak berfungsi maksimal. Jadi ketika sudah di dalam kompartemen utama ini penuh, barang kecil-kecil yang saya masukkan bisa jadi seperti ini ya, pomade, seperti ini pomade, atau kacamata, parfum, atau ini kayak gini ya, itu rasanya jadi tidak bisa masuk ke tempatnya, jadi sesak. Jadi tidak diperhitungkan ketika kompartemen utama berisi full penuh, kompartemen di depan untuk organizernya jadi tidak berfungsi maksimal karena sudah mampat ditekan dari dalam, dari belakang. Itu tidak terjadi di LBB. LBB meskipun diisi penuh yang depan, kompartemen organizernya tetap bisa digunakan dengan maksimal. Seluruh slot-slotnya itu masih tetap bisa dipakai dengan sangat baik. Dan yang terakhir, ini saya baru temui untuk fasilitas ini, saya baru temui di produk LBB ini, setahu saya ya. Saya juga sudah punya banyak backpack sebelumnya, merek-merek asli Indonesia yang saya tadi sebutkan, saya sudah pernah punya semua. Hanya LBB ini produk yang pernah saya miliki yang berani memberikan garansi seumur hidup. Seumur hidup. Bukan main-main. Tidak akan ada produsen yang berani memberikan garansi seumur hidup jika mereka tidak yakin dengan produknya. Meskipun garansinya ini garansi terbatas. Jadi yang dimaksud dengan garansi terbatas seumur hidup ini seperti ini teman-teman ya. LBB akan menggaransi seumur hidup kerusakan-kerusakan yang disebabkan karena cacat produksi. Artinya ketika pada suatu waktu, pada suatu kondisi tertentu terjadi masalah atau kerusakan karena cacat produksi, ini LBB akan memperbaiki atau bahkan mengganti dengan sebuah unit yang baru secara gratis teman-teman ya. Sedangkan yang dimaksud dengan terbatas ini yang pertama ini gini, klaim garansi ini hanya berlaku untuk pembeli aslinya. Jadi ketika teman-teman membeli produk LBB ini secara second, ini akan membatalkan garansi. Termasuk juga yang membatalkan garansi adalah melakukan modifikasi secara permanen terhadap produk LBB ini juga akan membatalkan garansi. Yang kedua, LBB ini menggunakan material yang sangat baik, terbaik di pasaran, yang affordable dengan harganya ya. Tapi seiring waktu, karena sifat material bahannya sendiri, ini lama-kelamaan akan mengalami penurunan performa atau disebut masa aus ya. Jadi masa aus, kerusakan karena masa aus ini tidak termasuk dalam garansi juga. Misalkan seperti ini teman-teman ya. LBB ini menggunakan velcro yang menurut saya sangat bagus sekali. Ini akan bertahan lama, tapi karena sifat velcro itu sendiri, lama-kelamaan dia akan kehilangan daya rekatnya. Nah, ini tidak termasuk dalam garansi. Atau ini, nah, strap reflektor ini juga seiring waktu dia akan sedikit demi sedikit berkurang kemampuannya merefleksikan cahaya. Ini juga tidak termasuk dalam garansinya teman-teman. Kemudian kerusakan ini yang tidak termasuk garansi juga adalah kerusakan yang disebabkan karena kelalaian pengguna atau kerusakan karena pemakaian yang tidak wajar. Misalkan ini teman-teman pas ketika berkendara tersangkut sesuatu yang tajam dan akhirnya rusak atau robek, atau secara tidak sengaja mungkin terkena api atau terbakar, ini juga tidak bisa diklaim, garansinya tidak bisa. Tapi teman-teman, LBB ini juga memberikan layanan yang menurut saya sangat bowis ini ya. Misalkan terjadi kerusakan dan itu tidak termasuk dalam cover garansi, ini LBB memberikan layanan purna beli yang cukup baik. Misalkan ini rusak ya, ini misalkan rusak atau ini rusak misalkan, atau ini yang mungkin terjadi ya, strap pundak ini
putus atau robek ini ya. Nah, ini teman-teman tidak usah khawatir, tidak perlu beli tas baru, bisa dikirimkan ke LBB untuk diperbaiki atau diganti spare part yang rusak dengan mengganti biaya senilai tertentu. Ini setahu saya hanya baru LBB ini yang punya layanan seperti ini ya. Ini sangat membantu sekali ya. Nah jadi kurang lebih seperti itu yang dimaksud dengan garansi terbatas seumur hidup. Bicara lagi tentang LBB, mereka punya semboyan, punya jargon against all odds, jadi melawan semua kemungkinan, melawan sebuah rintangan. Jadi cocok sekali untuk kaum-kaum yang dituntut untuk punya mobilitas tinggi di antara lingkungan yang padat. Kaum yang hidup di tengah rimba beton ini sangat luar biasa LBB ini. Kita nanti akan bahas satu persatu. Saya akan bagi jadi 3 part, masing-masing part satu tas ya. Jadi biar tidak terlalu panjang juga, dengan durasi yang pas, saya bisa berbagi sebanyak mungkin kepada teman-teman. Untuk yang pertama ini ya, dari 3 bersaudara ini ya, 3 bersaudara ini seperti kembang telon ya, kembang telon ini. Jadi ini kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga. Berdasarkan usia juga peloton ini semacam yang benar-benar sudah isinya jauh lebih besar daripada fisiknya ya. Apa yang dia punya jauh lebih besar daripada yang tampak ya. Kemudian breakaway ini kalau cewek itu lady ya, dia lady. Jadi benar-benar matang, sangat menggoda ya. Yang ketiga, yang paling bungsu, sprint. Ini persis dengan karakter remaja dan pemuda-pemudi yang dinamis, berani dan menonjol ya. Tapi simplicity. Jadi sangat cocok dengan ini karakternya. Karena tas itu kan seperti cewek ya teman-teman. Ketika kita kemana-mana bawa backpack, dia seolah-olah nek bahasa Jawa ini nyabuki loh ya. Jadi dia seolah-olah selalu memeluk kita dari belakang ya. Jadi intim sekali produk-produk ini dengan kita. Jadi saya memakan seperti itu. Jadi ini adalah seorang remaja. Untuk yang part pertama ini saya akan bahas tentang LBB Sprint. Apa saja materialnya, seperti apa saja fitur-fiturnya, nanti review penggunaan seperti apa. Nah, ini kebetulan produk LBB yang terbaru, jadi saya akan review. Kita mulai saja. Oke, let's go.